Salam. Menanggapi Zuma ini nggak habis-habisnya saya karena dia ini mau menjadikan dirinya hebat, lebih hebat dia daripada ulama-ulama Indonesia. Kamu nggak ada apa-apanya Zuma, ilmu kamu sedikit. Jadi kamu nggak pantas untuk itu. Bahkan untuk berdebat dengan saya pun, saya buang-buang waktu karena ilmu kamu hanya modal mulut besar. Nah, oke. Kita dengar video dia tentang keinginannya untuk memberikan jawaban terhadap apologet Kristen. Baik. Pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami sebagai apologet itu adalah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa ditiru dari Nabi Muhammad. Apa yang bisa ditiru dari Nabi kamu? Gini aja, saya sudah memberikan tantangan. Sebutkan satu kebaikan Muhammad. Nggak ada. Pasti nggak ada kebaikannya. Lo jangan jangan akal-akalan dengan saya ya. Nanti saya akan permalukan ya. Nah ini pertanyaan. Nah, bagaimana cara kita mengcounter itu? Nabi Muhammad adalah rasul bagi umat Islam. Paulus rasul bagi mereka. Berarti supaya seimbang kita harus adu nih antara rasul dan rasul. Nah, kita tanamkan kemudian pemahaman terhadap penikmat dunia apologet bahwa di Kristen tak ada satupun di antara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus. Kalau Nabi Muhammad, sirah nabawiyah lengkap, bisa kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kamu itu kalau saya bongkar ya, dia bukan namanya, bapaknya bukan Abdullah, dan dia tidak ada sambungannya ke Ismail. Kita bisa ungkap melalui filologi, melalui sejarah-sejarah, bahwa nenek moyang Muhammad itu nggak ada kaitannya dengan Abraham dan Ismail. Nggak jelas. Tapi kalau ke Adam ya baru bisa dikatakan ada sambungannya. Saya juga sambung ke Adam. Kalau sejarahnya seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Sebagai manusia pertama, saya turunan Adam. Kullu bani Adam. Semua turunan Adam. Tetapi kalau Nabi kamu itu nggak jelas bapaknya siapa. Tetapi bagi kami Kristen, kami tidak peduli dengan orang tuanya Paulus siapa namanya, nggak peduli. Tetapi ajarannya itu harus dilihat. Kita adu ajarannya. Bukan masalah silsilah. Lu kembali lagi kepada Habib Balawi. Lu mau taruh apa, Zuma? Saya permalukan ini. Ini sejarah yang sudah ada di dalam tangan kaum apologet Kristen untuk mempermalukan Nabi Allah. Kisah Nabi itu nggak jelas. Kalau gitu apa sumbangan Islam bagi dunia ini? Ayo jawab. Apa sumbangan Islam bagi dunia ini kecuali telur diiris-iris dan kebencian antar umat karena agama? Apa jawab kamu Zuma ngomong besar? Kamu tahu nggak kenapa saya masuk Kristen? Gereja dihina, diejek, ditutup sama kalian. Hentikan dulu itu. Penganiayaan terhadap Kristen. Baru. Itu JK si kumis tipis itu. Tahun 70, tahun 80-an JK itu memimpin untuk merusak gereja di Jakarta, di Sulawesi Selatan itu. Kamu mau lakukan begitu? Seperti Kahar Muzakar. Kamu mau timbulkan itu lagi?
Kamu mau lakukan itu terus-menerus untuk anak cucu kita, sehingga mereka tidak sempat untuk hidup toleransi dan damai. Sekolah-sekolah Kristen kamu ganggu, kamu rusak. Sementara orang Kristen yang sekolah di sekolah-sekolah negeri, kamu bully, kamu hina. Begitukah maksud kamu? Sejak munculnya Muhammad, Islam langsung menghancurkan kekuasaan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan pada abad ke-9 Hijriah Abu Sufyan bertekuk lutut abad ke-7 kepada Baginda Muhammad, lalu melanjutkan merasakan dengan bumi duri dalam daging, yaitu 5 suku Yahudi, 1 suku Najran di Madinah meninggal sebelum waktunya mereka. Habis. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab untuk menyapu sisa-sisa Yahudi dan Kristen yang ada di Madinah, kemudian dikejar ke Yaman. Itu turunan Yahudi di Yaman. Mau ngomong apa kamu? Dan kenapa orang Yahudi itu benci sekali dengan Arab? Karena meninggalkan sejarah ini. Sejarah tersebut tidak pernah hilang dari catatan orang Yahudi. Karena mereka ini mempetakan semua wilayah itu, di mana yang aman, yang tidak aman. Bagaimana Nazi Jerman menghabisi orang Yahudi di Jerman, sehingga sampai sekarang Jerman harus membayar pampasan perang kepada Israel sampai hari ini. Kalau enggak, Jerman tidak akan aman di seluruh dunia. Ketahuan turunan Jerman akan dipersekusikan. Kenapa? Karena kebencian yang ditimbulkan. Apalagi Nabi Allah telah menanamkan kebencian yang tidak pernah hilang sampai hari ini. Dan ingat, saya katakan bahwa Arab Saudi itu adalah bagian dari Israel Raya. Israel Raya itu meliputi Mekah, Madinah, Mesir, Syria, Iran, Irak, Yordan, Syria, Libanon, Libas. Nah, ini adalah wilayah aman dulu. Wilayah Israel Raya. Sebelum intinya adalah Yerusalem, kota Tuhan. Yerusalem, kota Tuhan. Yeremia 3 ayat 17. Itu harus diwujudkan. Dan Anda tidak bisa menghentikan, dan Anda tidak bisa sampai seluruh Muslim minta maaf kepada Israel. Mau nggak supaya damai dunia ini? Dan Indonesia jangan ikut-ikutan untuk mengatur Israel. Indonesia terlalu banyak dosanya bagi internasional, karena baik masalah tim-tim maupun masalah Papua. Ini pemerintah Pak Prabowo harus mengasihi orang Papua. Pertanyaan yang sering ditanyakan juga ke kami sebagai apologet itu adalah, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa ditiru dari Nabi Muhammad. Nah, ini pertanyaan. Nah, bagaimana cara kita mengcounter itu? Nabi Muhammad adalah rasul bagi umat Islam. Paulus rasul bagi mereka. Berarti supaya seimbang, kita harus adu nih antara rasul dan rasul. Nah, kita tanamkan kemudian pemahaman terhadap penikmat dunia Allah. Itu Nabi Allah nggak sebanding dengan Paulus dalam pengajaran, dalam moral, logika beragama, beda jauh.
nabimu bandingkan dengan saya, masih mulia Nabi Saifuddin Ibrahim daripada Nabi Muhammad. Bukan sombong, saudaraku. Zuma bukan sebuah kesombongan kalau saya ngomong seperti itu. Pendeta Saifuddin Ibrahim bisa nyetir mobil, dia buta huruf sampai mati. Ayo. Inilah sejarah yang mau kita omongkan. Lengkap sudah dendam kesumat nabimu itu dengan menghancurkan Yahudi dan Kristen. Yang namanya agama itu Zuma. Satu, logika. Logika inilah yang ditampilkan. Yang menampilkan Saifuddin Ibrahim itu adalah logikanya ini. Bukan ngomong pakai tutup celana dalam perempuan itu. Itu masker atau celana dalam istrimu. Kamu bawa-bawa terus. Saya walaupun bibir dower, saya tetap buka mulut. Bukan menampilkan penampilan kayak begitu. Sejak awal saya main YouTube, saya tidak pernah tutup muka. Karena janji saya. Karena orang bisa melihat mimik itu dengan sebuah kejujuran. Bahkan ini denyut kata-kata ini, ya, suara yang keluar ini ada nilainya. Zuma, lo mau adu nabimu dengan Paulus. Dia nggak rakus perempuan, apalagi mengawini menantu. Menantu kalian bela nabi kita. Padahal jelas surat ke-33 ayat 37 itu. Beliau menikah tanpa wali dan saksi. Katanya Allah yang menikahkan, Jibril saksi. Jadi tidak ada dari manusia. Surat ke-33 ayat 37. Baca sababun nuzul, baca tafsirnya, dan kenapa ayat ini turun. Kenapa pula Zainab menyombongkan diri kepada para istri Nabi. Kalau kalian yang menyerahkan kepada Nabi adalah ayah orang tua kalian. Tetapi aku, Allah sendiri yang mengawinkan aku dengan beliau. Wow, hebat Zainab. Zainab binti Jahsy. Harus jelas Zainab binti Jahsy. Karena beliau mempunyai 3 orang istri yang bernama Zainab. Yang dikelentak-kelentu oleh beliau itu 3 nama Zainab. Tetapi yang paling subhanallah, yang bahenallah itu hanya ini, si Zainab ini. Keponakannya sendiri, saudara sepupunya sendiri. Abu Bakar Siddiq, dengarkan baik-baik ya, bagaimana Abu Bakar Siddiq melanjutkan tugas masa singkat hanya 2,5 tahun adalah melawan nabi-nabi palsu muncul seperti Musailamatul Kadzab, orang ahli syair yang menyumbangkan banyak syair jadi ayat Al-Quran, itu Musailamatul Kadzab. Nah, pada zaman Abu Bakar itu dikejarnya Musailamah Al-Kadzab. Dia mengatakan dirinya nabi baru. Kenapa? Karena dia punya jasa terhadap Al-Quran yang kamu baca itu Zuma. Ya. Misalnya surat Al-Fil, surat gajah. Dan melawan orang-orang yang tidak mau membayar zakat ke pusat. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Surat Al-Fil itu sumbangan Musailamatul Kadzab.
Maka keluarlah surat Ad-Difda, surat Quran Ad-Difda, 2 ekor kodok. Itu buatan Musailamatul Kadzdzab. Dan juga melawan pemberontak dari dalam negeri. Umar bin Khattab 634 sampai 644, 10 tahun pemerintahan Umar bin Khattab. Itu bagaimana Umar itu memimpin, ya, atau 13 sampai 23 Hijrah. Nah, sampai masuk ke Palestina sana. Membuat Dom Umar di sana itu. Itulah yang dilakukan oleh Umar. Dia mengejar orang-orang Yahudi itu sampai ke sana. Sampai ke Palestina. Nah, jadi leluhurnya adalah pejabat-pejabat, duta-duta besar dan pedagang, yang tentu saja pedagang itu membawa pedang. Jadi mereka bukan saja berdagang, tapi nakutin orang sepanjang perjalanannya. Dan kamu harus dengar baik-baik ya. Ada 1,5 juta nyawa manusia sejak Islam itu dari Madinah sampai ke Palestina itu. 1,5 juta nyawa manusia. Nah, ketika menginjak dewasa, Umar mengikuti lomba pacuan kuda. Keberaniannya membuat dia disebut singa padang pasir. Karena kecerdikannya berdiplomasi seperti moyangnya, ia juga mendapat julukan Abu Faiz, bapak sang pemenang. Umur 27 tahun, dia masuk Islam. Sebelumnya memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Dan salah satu doa Muhammad, ada 3 orang supaya masuk Islam. Hanya Umar yang masuk. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau. Pamannya sendiri nggak mau. Dia tetap dalam agama Nasrani. Agama Nasrani. Tetapi dia menghina dengan menyebut sebagai bapak kebodohan. Nah, si Umar ini dihentikan oleh Abu Lu'lu'ah atau virus yang kesal kepadanya karena tidak menyelesaikan upah yang cukup kepada Ibnul Mughirah. Sejarah itu lengkap. Ya, Zuma. Weh, lu jangan diam aja, Zuma. Bisa nggak lu? Pertama, Bisa nggak lu jawab? pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami sebagai apologet itu adalah Gimana sih? Muhammad SAW mengajak akal untuk berpikir, menceritakan kisah seperti itu Tuhan Anda. Sederhana kan? Nah sekarang tolong tunjukkan orang yang sesaman dengan Paulus yang menceritakan tentang kisah hidup beliau. Dari dia lahir sampai beliau meninggal dunia. Ada buku yang mulai kami umat Islam baca supaya kami bisa tahu selayak Nabi Muhammad kami tahu kisah hidupnya, kami pun rindu ingin mengetahui kisah hidupnya pengarang kitab Saudara Kristi. Ada cerita. Nggak perlu kamu tahu. Yang penting pengajarannya itu luar biasa. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Itu. Nggak ada yang ditujukan oleh Nabi Allah. Kecuali bagaimana berperang membela dia. Membantu anak istrinya yang banyak itu. Disuruh ngerampok suku-suku. Agar dia banyak harta, baju, pakaian, emas, permata. Lah kalau sekarang dia akan menyuruh para pengikutnya nyolong di mal-mal. Itu paling begitu nabimu kalau hidup sekarang ini. Jangan mempermalukan dirimu. Untuk saya tanggapi setiap video kamu, Zuma, sangat memalukan.
Utsman bin Affan 644 sampai 655. Jadi 10 tahun Utsman memerintah selama ya lebih kurang 13 tahun sampai dikutip sebagai Khulafaur Rasyidin. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar. Lewat Abu Bakar ia bertemu Muhammad dan masuk Islam. Utsman bin Affan punya julukan Dzunnurain wal Hijratain, yaitu dia mempunyai 2 cahaya. Kenapa? Karena kawin dengan 2 putri Nabi. Meninggal nggak punya anak, dikawinkan lagi dengan yang kedua, nggak punya anak juga. Tetapi Utsman ini punya duit banyak. Dan dua-duanya itu sama-sama hijrah. Hanya paman Muhammad ini, yaitu Abu Jahal dan Abu Sofyan, ogah. Bahkan ada pamannya yang terbaik namanya Abu Thalib, ogah. Karena dia tahu apa maknanya bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Hanya sejarah ini ditutup oleh ulama-ulama muslim dari abad ke abad dengan tidak menyebutkan agama paman Nabi. Bahkan saya sangat percaya bahwa Khadijah tidak pernah masuk Islam. Dia hanya sayang suaminya yang memang buta huruf sampai mati. Jadi harus saya katakan semacam itu, Zuma. Lo jangan bikin video lagi untuk Ada buku itu, biar kami beli. Tapi sampai hari ini, 2000 tahun sampai 2 jam sebelum kiamat, buku itu tidak pernah akan ada. Artinya mereka menerima sebuah pengajaran yang sifatnya masih fiktif. Tak ada sumber, tak ada sanad, tak ada mata rantai penyampaian kabar dari apa yang dicatat di sebuah buku yang mereka imani sebagaimana atau bagaimana. Oke, buku dan sejarah yang dicatat tentang Nabi Lot itu menjadi malapetaka umat manusia. Anda setuju? Syukurlah kalau setuju. Mantap sekali penyampaian dia, sepertinya. Itu argumen kamu itu nggak ada nilainya. Untuk kemanusiaan, untuk kemajuan zaman, nilainya kamu itu mau mengembalikan zaman jahiliyah kepada Indonesia yang modern. Sudah nggak bisa lagi diterima apapun penyampaian kamu. Hei Zuma. Itu. Jadi terima kasih saudara. Terima kasih sekali. Tuhan Yesus memberkati.